sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Tessa Fadila, STP MSc. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknologi Industri Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Teknologi Industri Pangan. Namun dalam kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar Mikrobiologi Pangan dengan kode mata kuliah TIP 10708 dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah dasar Mikrobiologi Pangan merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Teknologi Industri Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember dengan kode mata kuliah TIP 10708. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS, yakni 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini disajikan pada semester 1 menggunakan bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini, dan mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 orang dosen program studi Teknologi Industri Pangan. Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar mikrobiologi, meliputi sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi, struktur dan morfologi sel prokariot dan eukariotik, pembuatan media dan sterilisasi, penghitungan jumlah mikroba, ekologi mikrobiologi pada bahan pangan, analisa kuantitatif mikrobiologi pada bahan pangan, isolasi dan identifikasi mikroba, sifat-sifat bakteri, kapang, dan kamir. Diharapkan di akhir masa kuliah ini mahasiswa akan mampu memahami materi di atas serta dapat melakukan praktikum sesuai dengan teori yang diajarkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPR yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni 1. Mampu melakukan analisa pangan baik fisik, kimia, mikrobiologi, dan sifat sensoris dengan menggunakan metode standar untuk menentukan mutu bahan baku serta produk, serta memastikan kesesuaian dan standar kualitas serta keamanan yang berlaku di industri pangan. Yang kedua, mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Yang ketiga, mampu memiliki komitmen kerja profesional dan etika termasuk menghargai keberagaman. Dari CPL tersebut diturunkan menjadi tujuan belajar. Terdapat 4 tujuan belajar untuk mata kuliah ini, yakni mampu menjelaskan prinsip dasar analisa pangan, fisik, kimia, mikrobiologi, dan sifat sensoris. Yang kedua, mampu melakukan analisis secara fisik, kimia, mikrobiologis, dan sensoris dengan menggunakan metode standar. Yang ketiga, mampu mengelola tim dan komunikasi efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Mampu menjelaskan dan mempraktikkan komitmen etika kerja profesional dan menghargai keberagaman. Untuk bahan kajian mata kuliah dasar mikrobiologi pangan, di sini kita akan mempelajari sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi, struktur dan morfologi sel prokariot dan eukariot, media pertumbuhan, ekologi mikrobiologi pada bahan pangan, analisa kuantitatif mikroorganisme pada bahan pangan, isolasi dan identifikasi mikroba, jenis mikroorganisme yakni bakteri, kapang, dan kamir, sifat-sifat bakteri, kapang, dan kamir, serta penghitungan jumlah mikroba. Untuk referensi, kami menggunakan buku Mikrobiologi Dasar oleh Hasdiana Hasan Rohan DKK 2016, Dasar Mikrobiologi Pangan Mulono Aprianto DKK 2022, serta BKPM Dasar Mikrobiologi Pangan. Juga dapat ditambah menggunakan jurnal penelitian oleh dosen pengampu mata kuliah ini. Untuk sistem pembelajaran dan metode serta interaksi di kelas, mata kuliah dasar mikrobiologi pangan ini
akan diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 3 dosen dari program studi teknologi industri pangan. Dan dalam pelaksanaannya dosen akan masuk secara bergantian sesuai dengan pembagian materi yang telah dilakukan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Metode pembelajaran yang dilakukan pada pembelajaran adalah metode DIA atau Delivery Interaction Assessment, yakni ceramah dilanjutkan dengan diskusi interaktif serta dilanjutkan penugasan baik secara individu maupun kelompok, baik di kelas maupun pada saat praktikum. Perkuliahan ini dilaksanakan secara luring 100% dengan total pertemuan yakni 16 kali pertemuan termasuk evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Sistem penilaian, teknik penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini terdiri dari teknik tes dan non-tes. Teknik tes digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa pada aspek kognitif atau pengetahuan, sedangkan teknik non-tes digunakan untuk menilai mahasiswa pada aspek psikomotorik dan psikan. Dua tes ini digunakan dalam evaluasi tengah semester dan akhir semester, di mana evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester dilakukan dalam bentuk ujian tertulis yang dibentuk menggunakan soal pilihan atau isai atau juga gabungan antara soal pilihan ganda dan juga isai. Non-tes dinilai dari tugas kelompok dan praktikum yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan saat melakukan presentasi kelompok. Untuk presentasi penilaian, karena kami adalah politeknik yang mengedepankan pada praktikum, maka untuk aktivitas kolaboratif pada praktikum dan tugas PPL, kami memberi bobot 45%. Kemudian aktivitas partisipatif berupa case method kami akan memberikan 20%, untuk ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, dan tugas adalah hanya 5%. Demikian pemaparan terkait mata kuliah dasar mikrobiologi pangan. Berikutnya akan ditampilkan video rekaman pembelajaran mata kuliah dasar mikrobiologi pangan oleh saya pada pertemuan 11 dengan materi adalah analisis kuantitatif mikroorganisme. Silakan menyaksikan, semoga berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini ya, kita ketemu lagi di mata kuliah dasar mikrobiologi pangan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa kemarin? Teknik isolasi mikroorganisme. Yang sekarang kita akan mempelajari mengenai analisis kuantitatif mikroorganisme. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di ya, selesai. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Oke, analisis kuantitatif mikroorganisme. Apa yang ada di dalam pikiran kalian mengenai analisis kuantitatif mikroorganisme? Kuantitatif artinya itu nah, mungkin di sini ada beberapa yang dari SMA-nya bacanya sudah pernah menghitung mikroba misalnya, sudah ada ya. Nah, bisa mungkin diceritakan dulu Mbak bagaimana cara menghitung mikroorganisme dulu waktu SMK. Jadi Baru lagi orangnya. diinkubasi, setelah itu dilihat mikrobanya dan dihitung dengan menggunakan kolonimeter. Oke, itu menggunakan kolonimeter, kemudian ada juga dengan diinkubasikan. Itu adalah dua cara atau metode dalam menghitung mikroorganisme. Ya, ada metode hitungan mikroskopis, ada juga metode hitungan yang tidak langsung. Kalau yang metode hitungan
dirham. Nah, kita akan menghitungnya itu dari apa yang terjadi dalam tabung dirham itu berdasarkan jumlah tabung reaksi yang positif. Nah, yang bagaimana sih yang positif itu? Yang berwarna biru. Ini berarti yang sudah bisa jawab dulunya sudah pernah praktikum gitu ya, masih ingat? Oke, yang berwarna keruh, tapi kita bisa melihat lagi jika terbentuk gas di dalam tabung dirhamnya. Bisa tabung dirhamnya itu ada keruhan tapi tidak ada gasnya, itu masih belum bisa dikatakan sebagai positif. Kita harus menunggu dulu apakah ada gelembung sebesar minimal 10%-nya. Ketika sudah ada, baru bisa dikatakan positif, gitu ya. Seberapa lama sih kita harus menunggu? Nah, inkubasinya biasanya adalah 1 hari atau 24 jam. Ketika kita masih belum bisa melihat ada positif atau tidaknya, baru ditambahkan lagi 24 jam. Jadi kita inkubasi selama 2 hari atau 24 sampai 48 jam. Jika tidak positif atau belum positif, maka dilanjutkan 1 hari lagi atau 24 jam lagi. Jika tidak positif juga, maka itu sudah pasti tidak ada mikroba yang tumbuh di MPN ini. Nah, ini adalah metode MPN-nya, bagaimana cara membuatnya. Jadi dari tadi saya buat ada tabung reaksi diisikan BGLB itu seperti apa. Nah, kita bisa melihat tabung yang pertama yang di atas ya, itu adalah sampelnya. Kita encerkan dulu. Bisa diencerkannya itu 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, jadi 3 seri, atau menjadi 5 seri, atau menjadi 7 seri. Nah, itu ya, tapi kebiasaan kita lebih sering menggunakan 3 atau 5 seri. Setelah itu, baru kita masing-masing tabung sampel yang 10 × 1 misalnya ya, itu diambil 1 mili dimasukkan ke dalam BGLB-nya. Setelah itu baru diinkubasi. Nah, bagaimana sih cara kita menghitungnya? Sudah dimasukin nih 3 ya, 3 di masing-masing sampel 10 × 1, min 2 dan min 3. Bagaimana cara kita menghitung seberapa banyak MPN-nya? Kita bisa melihat misalnya 10 × 1 di situ. Yang positif dan keruh kita lihat ada di 3 tabung, 3-3-nya aktif ya, positif gitu. Jadi yang pertama adalah nilainya 3. Kemudian tabung yang kedua ada 2 saja. Nah, jadi nilainya adalah 2. Kemudian yang terakhir, tabung terakhir atau pengenceran yang paling tinggi ya, di situ ada 1. Berarti kita lihat ada 3, 2, 1 ya. Setelah ini kita lihat dulu. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini ada tabel. Kita bisa melihat di sini. Tadi 3, 2, 1 ya. Kita cari di sini 3, 2, 1 yang mana? 3, 2, 0. Yang ini kan? 3, 2, 1. Berarti ya, nilai MPN-nya adalah 150. Baru kita masukkan ke rumus yang ini. Sel sama dengan 1 per pengenceran tengah dikali nilai MPN. 1 per pengenceran tengah, tadi pengencerannya kan 10 × 1, min 2 dan min 3. Sehingga pengenceran tengah adalah 10 × min 2. Kemudian nilai MPN-nya berapa tadi? 150. Maka dihasilkanlah nilainya 1,5 kali 10 × 4 CFU per ya. Ini adalah soal. Siapa yang bisa atau mau mengerjakan? 1 orang? Enggak ada? Oke, kalau begitu ini nanti akan menjadi quiz di akhir sesi ya. Kemudian kita akan masuk ke metode yang kedua untuk perhitungan cawan total plant count menggunakan apa ini namanya? Tabungnya? Tabung reaksi. Sama dong dengan yang MPN. Beda. Apa bedanya? Tidak ada tabung dirhamnya. Kalau yang ini kita hanya membuat pengencerannya di tabung reaksi. Setelah itu kita gunakan metode pour plant. Artinya pouring, artinya dituangkan ke dalam cawan. Ini adalah pengencerannya. Jadi sampel pertama ya 10 × 0 gitu ya, sampel yang awal kita ambil 1 mili, atau misalnya kita mau lebih kali lagi kita mengambil 25 mili, kemudian kita tambahkan ke dalam aquades sebanyak 225 mili. Itu menjadi 10 × min 1. Kemudian baru kita ambil lagi 1 mili ditambahkan dengan aquades 9 mili. Itu menjadi 10 × min 2.
dibutuhkan misalnya khusus gitu ya, seperti yang ada beberapa jenis yang ingin dihidupkan gitu ya, seperti yang ada. Kemudian, nah syarat untuk menghitungnya. Kalau kita tahu secara universal kita biasanya menggunakan 30 sampai 300. Tapi kalau di Indonesia kita mengikuti SRI, yakni hitungan cawannya adalah 25 sampai 250. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam cawan itu ternyata hanya ada 18, kurang dari 25? Maka diambil pengecaran yang terendah. Kalau lebih, diambil dari pengecaran yang tertinggi. Nah, biasanya kemudian kita akan menghitung rata-ratanya. Misalnya ini ya contohnya range 25 sampai 250, 80, 110 dan 75. Nah, kan kemudian ini bentuk pengecarannya merupakan 3, 4 dan 5, maka kita ambil seperti ini. Pengecaran yang terendah sudah bisa. Kemudian ini hasilnya. Nah, untuk yang ini kira-kira mana yang dipakai? Jadi 25 sampai 250. Maka yang diambil pengecaran berapa dan berapa? Oke, 4, 3 dan 10. Oke, ini hitungannya, teknologinya, kemudian ya seperti ini. Lalu diambil. Kalau range-nya kurang dari 25, nih semuanya, maka diambil. Jadi kalau misalnya kita menghitung 25 sampai 250 gitu ya, ternyata kita berhitung kok ini udah kita hitung nih, pakai alat jumper gitu kan. Kemudian kok ada banyak banget ini nggak sampai mungkin kalian sudah menghitung sampai 500 gitu ya. Gimana ini? Ya sudah, kalau seperti itu kita masukkan ke dalam TBUD. Apa? Terlalu besar untuk dihitung. Nah, itu kemudian kita masuk ke pengecaran yang paling apa tadi kalau misalnya lebih dari 250? Yang paling tinggi. Kalau misalnya ada 3 seri, di antaranya 3 itu ada yang masuk, ya sudah berarti dihitung yang masuk antara 25 sampai 250. Itu ya. Ada lagi? Gak ada? Ya. Kalau ini untuk menentukan perhitungan pengecaran defisit dan FN itu kayak gimana? Oke, pengecarannya bagaimana gitu ya? Nah, karena tadi ada yang 10 pangkat P3, P4, P5 gitu ya. Terus ada yang tadi MPS 10 pangkat P1, P3 gitu ya. Nah, kita melihat dari sampelnya deh. Kalau sampelnya misalnya kita mau mengujikan coliform gitu ya, atau E. coli, kita menggunakan MPN gitu ya. Tapi kita melihat sampelnya apakah itu apa? Air selokan misalnya, atau air mineral dalam kemasan AMDK. Nah, kalau AMDK kita cari pengecaran yang paling rendah karena
nilai MPN-nya sudah paham tadi ya. Dilihat dari seberapa banyak yang positif dari masing-masing penyesuaian. Oke, kemudian untuk metode TPC syaratnya apa saja? 2 sampai 250. Oke, kemudian apa lagi? Kalau penyesuaiannya terlalu rendah, kalau kurang dari 25, lebih dari 25, sepertinya sudah cukup siap untuk kuis ya. Sebelum kita kuis, mungkin saya akhiri dulu. Setelah ini kalian buka kertasnya, kemudian kalian melakukan perhitungan ya. Saya beri waktu mungkin sekitar 5 menit saja untuk melakukan menjawab pertanyaan, kemudian dibuka ke depan sini ya. Itu saja, terima kasih atas atensinya di pertemuan ke-11 ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi apa? Sudah lihat silabusnya? Nanti dilihat lagi, persiapkan minggu depan juga akan ada kuis lagi. Itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan. Demikian video pernyataan diri saya. Mohon maaf atas segala khilaf kata. Terima kasih. Semoga berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.